Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan buku Madilog, karya Tan Malaka. Topik, Bab 6, Logika. Pasal 2, Logika terhadap kualitas dan kuantitas. Dalam pasal ini, Tan Malaka menjelaskan bagaimana logika bekerja dalam menilai pernyataan, baik yang bersifat tunggal maupun umum. Ia membagi pernyataan logis menjadi 4 jenis: umum afirmatif, umum negatif, sebagian afirmatif, dan sebagian negatif, masing-masing diwakili oleh contoh seperti semua manusia cerdik hingga sebagian manusia tidak cerdik. Dari sini ia menunjukkan dua hubungan logis penting: kontrari, bertentangan, tak bisa benar bersama tapi bisa salah bersama, dan kontradiktori, berlawanan mutlak, satu benar pasti yang lain salah. Lebih jauh, Tan Malaka menekankan pentingnya konsistensi makna dalam berpikir ilmiah. A harus tetap A, dan tidak boleh menjadi non-A. Bagi ilmu pengetahuan, berpikir logis berarti menjaga kejelasan arti, keutuhan makna, dan kesetiaan pada fakta agar pemikiran tidak bertentangan dengan dirinya sendiri maupun dengan kenyataan yang dapat dibuktikan. Ketika kita berbicara tentang logika, biasanya kita membayangkan sesuatu yang sederhana, suatu pernyataan tunggal yang bisa kita nilai benar atau salah. Misalnya, kalau seseorang mengatakan kuda itu, dilihat dari sisi ini, berwarna putih, maka secara logis tidak mungkin kita juga berkata kuda itu dari sisi yang sama, berwarna hitam. Pernyataan yang saling bertentangan tidak bisa benar dalam waktu yang sama. Inilah logika pada tataran yang paling dasar, logika terhadap pernyataan tunggal. Paragraf ini menjelaskan konsep logika dasar, yakni cara kita menilai pernyataan tunggal, benar atau salah. Tan Malaka mencontohkan dengan kuda berwarna putih, untuk menunjukkan bahwa logika tidak menerima dua hal yang saling bertolak belakang sekaligus. Prinsip ini disebut hukum non-kontradiksi, dasar dari segala bentuk berpikir rasional. Namun, ketika kita beranjak ke tingkat yang lebih luas, ke pernyataan yang bersifat umum atau universal, logika mulai menuntut pembagian yang lebih halus. Di sini, logika tidak hanya menilai benar atau salah, tetapi juga bagaimana sebuah pernyataan itu bersifat, apakah ia menyatakan keseluruhan atau hanya sebagian, apakah ia menyetujui afirmatif atau justru menolak negatif. Pada level ini, logika tidak hanya berurusan dengan benar atau salah, tetapi juga dengan cakupan dan sifat pernyataan itu sendiri. Tan Malaka memperkenalkan dua dimensi baru dalam logika, kualitas afirmatif atau negatif, dan kuantitas umum atau sebagian. Dari sinilah muncul 4 jenis proposisi logis. Maka, dalam ilmu logika, ada 4 jenis pernyataan dasar. 1. Pernyataan umum yang menyetujui, general afirmatif, semua S termasuk dalam P. 2. Pernyataan umum yang menolak, general negatif, tak ada S termasuk dalam P. 3. Pernyataan sebagian yang menyetujui, partikular afirmatif, sebagian S termasuk dalam P. 4. Pernyataan sebagian yang menolak, partikular negatif, sebagian S tidak termasuk dalam P. Untuk memudahkan, Tan Malaka menandainya dengan huruf A, B, C, dan D, bukan dengan simbol klasik logika seperti A, E, I, O, agar lebih mudah diingat oleh pembaca awam. Inilah struktur dasar logika Aristotelian yang disederhanakan Tan Malaka. Ia mengganti simbol logika formal dengan huruf A, B, C, D agar lebih mudah dipahami. Intinya, setiap pernyataan logis bisa dikategorikan berdasarkan dua aspek, umum sebagian dan menyetujui menolak. Mari kita lihat contohnya. A. Semua manusia itu cerdik. B. Tak ada manusia yang cerdik. C. Sebagian manusia itu cerdik. D. Sebagian manusia tidak cerdik. Contoh ini membantu kita memahami keempat bentuk proposisi tadi dengan bahasa sehari-hari. Semua manusia cerdik mewakili proposisi umum positif, sedangkan tak ada manusia cerdik adalah umum negatif. Dua pernyataan lainnya menggambarkan bentuk sebagian atau partikular, baik afirmatif maupun negatif. Nah,
Logika mulai bekerja ketika kita menguji hubungan antara pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya, jika A benar, kalau benar bahwa semua manusia itu cerdik, maka B pasti salah, karena tidak mungkin semua manusia cerdik dan tak ada manusia cerdik benar secara bersamaan. Demikian pula sebaliknya, jika B benar, maka A salah. Keduanya tidak bisa sama-sama benar, tapi bisa saja dua-duanya salah, misalnya jika faktanya hanya sebagian manusia yang cerdik. Hubungan seperti ini disebut contrary proposition, dua pernyataan yang bertentangan, tidak bisa sama-sama benar, tapi bisa sama-sama salah. Tan Malaka memperkenalkan istilah contrary, hubungan logis antara dua pernyataan yang bertentangan, tetapi tidak selalu saling meniadakan. Misalnya, bisa saja keduanya salah jika kenyataannya hanya sebagian manusia cerdik. Logika mengajarkan kita untuk melihat ruang kemungkinan di antara dua kutub ekstrim. Sekarang, bandingkan antara A dan D. Jika benar bahwa semua manusia itu cerdik, maka jelas salah kalau dikatakan sebagian manusia tidak cerdik. Begitu pula sebaliknya, kalau benar sebagian manusia tidak cerdik, maka salah bahwa semua manusia cerdik. Dalam hal ini, hubungan antara keduanya lebih tajam. Tidak mungkin keduanya benar atau keduanya salah. Yang satu benar, yang lain pasti salah. Inilah yang disebut contradictory proposition, atau pernyataan yang berlawanan mutlak. Berbeda dengan contrary, hubungan kontradiktori bersifat mutlak. Tidak ada wilayah abu-abu. Kalau satu benar, yang lain harus salah. Inilah bentuk pertentangan paling keras dalam logika formal. Tan Malaka menunjukkan bahwa tidak semua pertentangan itu sama tajamnya, ada yang masih bisa berselisih, ada yang benar-benar berlawanan. Jadi, secara sederhana, contrary sama dengan tidak bisa benar bersama, tapi bisa salah bersama. Kontradiktori sama dengan satu benar, satu salah, tak ada ruang di tengah. Tan Malaka bahkan membuat pembedaan istilah dalam bahasa Indonesia, berselisih untuk yang inkompatibel, bertentangan untuk yang contrary, dan berlawanan untuk yang kontradiktori, yang artinya berlawanan adalah bentuk pertentangan yang paling tajam di antara semuanya. Di sini Tan Malaka berusaha mengindonesiakan istilah-istilah logika barat. Ia menyesuaikan dengan rasa bahasa lokal, berselisih, masih bisa ditoleransi, bertentangan, lebih keras, dan berlawanan berarti tidak ada kompromi sama sekali. Ini memperlihatkan bagaimana ia berusaha menjembatani filsafat Eropa dengan cara berpikir Nusantara. Selanjutnya, Tan Malaka mengingatkan tentang satu hal penting dalam logika ilmiah, konsistensi makna. Dalam tulisan atau pemikiran ilmiah, apa yang dimaksud dengan A pada awal pembahasan harus tetap A sampai akhir. Tidak boleh berubah menjadi non-A. Kalau di awal kita menyebut A berarti keadilan, maka jangan di tengah jalan maknanya berubah menjadi hukum atau moralitas. Karena begitu arti sebuah istilah bergeser, maka seluruh bangunan logika di atasnya ikut runtuh. Ini adalah bagian yang sangat filosofis. Tan Malaka menegaskan pentingnya kesetiaan terhadap makna. Dalam berpikir ilmiah, kita tidak boleh mengganti arti kata seenaknya. Banyak kesalahan berpikir justru muncul karena kita lupa bahwa makna di awal sudah berubah di tengah jalan. Maka, bagi Tan Malaka, berpikir logis juga berarti menjaga kejujuran terhadap makna. Inilah arti dari hukum logika klasik. A adalah A, dan A bukan non-A. Kalimat sederhana ini adalah dasar dari pemikiran yang tepat, atau akurat sains, atau yang oleh Tan Malaka disebut ilmu bukti, menuntut ketepatan dan konsistensi semacam ini. Sebuah tulisan atau teori ilmiah harus self-consistent, artinya tidak boleh berlawanan dengan dirinya sendiri, dan juga konsisten with fact, yaitu sesuai dengan hukum dan bukti yang sah dalam pengalaman manusia. Hukum A sama dengan A adalah pilar utama logika klasik. Ia bukan sekadar rumus, tapi etika berpikir, jangan mengkhianati makna, jangan bertentangan dengan fakta. Pemikiran yang ilmiah harus teguh, konsisten, dan berpijak pada bukti yang bisa diuji. Tan Malaka menyebutnya ilmu bukti, bentuk pengetahuan yang tidak hanya logis, tapi juga empiris. Dengan kata lain, dalam kerja ilmiah, makna tidak boleh berubah di tengah jalan. Pemikiran harus berjalan lurus dari awal sampai akhir,
menjaga keutuhan arti, seperti benang merah yang tidak terputus. Itulah disiplin logika dalam ilmu pengetahuan, menjaga agar A tetap A, dan tidak berubah menjadi lawannya sendiri. Paragraf penutup ini menegaskan pesan moral dari pasal ini, berpikir ilmiah adalah soal keteguhan dan kejujuran intelektual. Dalam dunia yang penuh pergeseran makna, menjaga agar A tetap A, bukan hal mudah, tapi justru disitulah nilai logika dan ilmu pengetahuan, keteguhan pada prinsip, ketepatan dalam makna, dan konsistensi dari awal hingga akhir. Bersambung ke pasal 3. Conversion, pembalikan.